Holok itu tunggu mos dohasia papos roham dia holak ko sasada hola rauro mangatu sirohami hola naudo nabori mangatu takas koi di botol itu yang namar me amang makahologi ho au surah boy manian dudung aku gulani lehorok tu maduho lapala sorohani marjanji yang dirahaki ikut ko saudia posroham dia wito hola koro hasia sirohami hola naudo nabori mangatu takas koi di botol itu yang namar me amang makahologi ho au surah boy manian dudung aku gulani lehorok tu maduho lapala sorohani marjanji yang dirahaki ikut ko saudia posroham dia wito hola koro hasia lapala sorohani marjanji yang dirahaki ikut ko saudia posroham dia wito hola koro hasia posroham dia wito hola koro hasia Nahubiliti siasa sude nahu tada dengan basami ulini rupami do mapai rohaku Tuhan mudup biang saya harus lau memikiri di ujungnya jakonomu
kurasa ale bodo to subi dama jarang baru kabu aku tular kata oh kasih boboy di sana rembuk kami so tuntul si pangaron mak si pangaron netabu lau mapuhai ulota ngari sudah ulota di bagasa sadari asa omar darata meminta tangian tomat tanah berkubari raha asa buha suri akau leton buha akan uli akan areka jadi wakami dosa sepangaron netabu donon naga so ekipon iminda siapa orang kurang tusonope si panganon na bubu baru pahami kurang murah aja nami saya gulang ma pinasuna bantu tu abang guru so imelo orang dari untuk mauliate tu lupa muari di bata amanami para sirohan di benua ginjang loho tutua memang alai jono loho yakkan nama jowa di bagasat fikyo takasma dibotoho oleh Tuhan kami namar sialupat di soong namar hula-hula bau ala di bagasan tikyong oleh Tuhan kulong nami mamuhay na umi, mamuhay na lenggan di bagasan hula-hula nami na wano po kami di bagasan tikyong sitorus doho kutabara alay Tuhan om mapamuhay na di wala ni ulaw nami di parnakok ni mata nariyaw alay Tuhan hupasahat kami sa luho na siya na mamuhay ulaw nami yung ulaw nami di bagasan parnakok ni mata nariyaw alay Tuhan takas doon ulaw nami di bagasan manuto dinalawirin sana kami alay Tuhan magbuwan yanakon nami tubagas chorong na pinarbalian mi asa totong mahaw na machong-chong ni akaw ulaw nami alay Tuhan suru matong dinto di pabagay nalaho manorang-rangi pikiran namin doho na mga leotik kinalehet nulong namin di bagasat sa dari atong di bagasat tikyo na ledu Tuhan nung tipa di adupan namin si pangano do sinumo pinatupan niya siniruham o mapamuhay na di ulaw namin di bagasat tikyo o matotong na panakoko pa sa ulian di bagasan kahami galo boy hami sonang suwari boy walaw manus pasangapong kwarmo na sunbagay atong hubasa tayo atang yang namin na hurang sikopo na lito o manapasikopo di sa luhuk na Pangiduan namin di bagasan kuarnya anak Yesus Kristus Tuhan namin atang yang kami tuh Lau mamikiri di ujungnya Jakonomu doa Ingotomu doa Wasia Alusia Dokonito Nalong rohabi Napapos bisa dengan nami biar di Tuhan pajumpa kami yang juragasional di Tuhan lawan di Tuhan keluarga besar Kota Barat semuanya keluarga besar Tuhan follow kesehatan kami di Tuhan yang jumlah kami di Tuhan nami baik
mamuhay na uli, mamuhay na din ka na Tuhan. Di na na kawahatok kami ya Tuhan, mabuhan nakotomi, tugagas doromi ya Tuhan, manjalo kasu-kasu, siapa ya Tuhan, bagi dihid, makasahut ko sa luhut na, di keluarga besar Kuta Barat, semuanya na keluarga situ, koma na masu-masu di ulau ya Tuhan. Surat umum ya Tuhan, di Persinabumi keluarga besar Pamurun Nami Kuta Barat, semuanya keluarga Raja Sitorus. Ajari barbisuhi ali Tuhan. Jongjongi maulaunya ali Tuhan. Sian nama mulai sahat oleh nama ujungnya ali Tuhan. Saunari Tuhan. Bonon nami ma beren nami on. Bagas joromnya ali Tuhan. Jului malakta nami ali Tuhan. Asa tol kami sahat bagas joromi. Maulante mau pasat kami Tuhan ali Tuhan. Olah mana sahon luar anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Padaku nabuju nalambo malilu tomaho boruni raja tinodoni jalinagi
kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa dan Kristus Maha Kasih, ketika kasih dan kesetiaan bertaut, hati kami bersyukur, mata kami menengadah dan jiwa kami pun terbuka untuk menanti firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami, terkhusus bagi kedua anak-Mu ini, untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaran-Mu, supaya dalam pergumulan dan pencobaan mereka tetap bertumpu pada janji-Mu. Dalam kesenangan mereka hanya berbicara tentang kasih setia-Mu. Biarlah hidup rumah tangga mereka selalu disinari dengan terang firman-Mu, dan selalu Engkau limpahkan dengan berkat-Mu, sehingga dalam untung maupun malang mereka tetap setia kepadamu sampai Engkau memasukkan mereka dalam fajar kekal yang tak pernah sirna. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Ayatnya yang ke-11 yang menyatakan permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Demikian pembacaan Alkitab. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam setiap acara perkawinan atau bahkan dalam pertunangan, seringkali burung merpati itu digunakan sebagai simbol cinta kasih, sebagai lambang cinta kasih. Karena memang merpati itu begitu setia. Mereka itu hanya memiliki satu pasangan, jantan dan betina. Mereka hidup bersama, bukan hanya kemudian setia saja, tapi kesetiaan itu sekadar setia saja, tapi kesetiaan itu juga diwujudkan dalam hidup bersama. Mereka ketika membangun sarang, itu mereka bangun sama-sama. Tidak hanya sang jantan atau sang betina, tapi merpati jantan maupun betina sama-sama membangun sarangnya. Bukan hanya membangun sarangnya, bahkan ketika mereka kawin, lalu kemudian merpati betina itu bertelur, secara bergantian mereka mengerami telur. Jadi bukan hanya merpati betina saja yang mengerami telur, tidak seperti ayam begitu ya. Makanya ayam tidak jadi simbol cinta kasih gitu ya. Ayam ya dibiarinlah betinanya kemana, jantan cari betina baru begitu. Tapi merpati tidak. Ketika bertelur bahkan mereka secara bergantian menetaskan atau mengerami telur mereka. Ketika anak-anak merpati itu kemudian menetas, mereka juga merawat, menjaga, memberi makan secara bergantian. Sehingga kesetiaan itu tidak hanya kemudian diwujudkan dalam satu jantan dan satu betina hanya memiliki pasangan satu kali saja, tapi juga dalam kebersamaan menjalani hidup, menjalani tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga sekali lagi itu yang menyebabkan merpati seringkali digunakan sebagai simbol kesetiaan, karena menggambarkan dengan begitu baik hubungan yang sangat berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik kemudian kalau kita melihat atau mengetahui kondisi atau situasi ketika kitab Kidung Agung ini ditulis. Pada masa itu
orang-orang cenderung lebih memperhatikan kuantitas, bukan kualitas hubungan. Bagaimana kemudian seorang raja itu biasanya memiliki pasangan begitu banyak. Salomo saja kita ketahui gitu ya, dia punya 700 istri dan 300 gundik atau selir. Orang-orang kaya, pejabat-pejabat, bangsawan-bangsawan pada masa itu juga pasangannya banyaknya bukan main. Bahkan gitu ya, kita melihat contoh lain seperti Daud gitu ya, ayahnya Salomo, ketika dia jatuh dalam dosa dengan Bathsheba, Nabi Nathan kan mengingatkannya begitu, pakai perumpamaan. Ada orang kaya punya ternak yang banyak, tapi kemudian mengambil ternak orang miskin yang cuma punya satu anak domba begitu. Itu jadi gambaran bahwa Daud sama seperti orang kaya itu punya banyak istri, dan itu umum gitu. Baik raja, pembesar kecenderungannya punya banyak istri. Akan tetapi menarik kemudian dalam kitab Kidung Agung ini, di tengah kondisi di mana masyarakat pada saat itu lebih memperhatikan kuantitas atau jumlah pasangannya gitu ya, bukan memperhatikan kualitas, bukan itu yang utama, tapi kitab Kidung Agung kemudian menggambarkan bagaimana hubungan cinta yang berkualitas. Ada banyak perdebatan gitu ya. Ada yang katakan kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo. Ada yang katakan wah bukan oleh Salomo, tapi memang Salomo jadi tokoh utamanya. Entah siapa yang menulis, tapi memang beberapa kali nama Salomo itu ditulis dalam kitab ini. Kurang lebih sekitar 5 kali nama Salomo disebutkan. Orang-orang atau para ahli yang kemudian beranggapan sepertinya bukan Salomo, karena memang Salomo track recordnya itu pasangannya banyak gitu kan, istrinya 700, gundiknya 300. Tapi di kitab Kidung Agung ini sangat menggambarkan kisah cinta yang monogami, kesetiaan terhadap satu pasangan. Ada yang kemudian juga menyatakan bahwa kemungkinan besar ini ditulis oleh Salomo. Yang percaya bahwa ini ditulis oleh Salomo itu ketika akhir-akhir masa kehidupannya. Dia sudah bertobat, akhirnya dia menyadari bahwa hubungan cinta kasih yang baik, yang berkualitas adalah ketika satu laki-laki mencintai satu perempuan dan sebaliknya begitu. Dan anggapan itu diperkuat dengan pandangan bahwa bukankah orang yang pernah gagal itu bisa menjadi guru yang baik gitu. Petrus yang mengajarkan tentang kesetiaan adalah orang yang pernah tidak setia, dia menyangkali Yesus kan gitu. Paulus yang mengajarkan tentang pilihan Allah, cinta kasih Allah yang menyelamatkan adalah orang yang pernah jadi orang Farisi yang begitu ketat memelihara tradisi gitu. Sehingga kemudian beberapa ahli kemudian menganggap bahwa ini ditulis oleh Salomo dengan latar belakangnya, dengan pengalamannya, sehingga di akhir masa hidupnya dia menuliskan kisah cinta yang berkualitas. Tapi siapapun yang menulis bahwa kitab Kidung Agung ini adalah gambaran cinta kasih yang penuh dengan kesetiaan, penuh dengan penghargaan satu dengan yang lain antara seorang lelaki dengan pasangannya, dengan buah cintanya, dengan kekasihnya, dengan istrinya atau suaminya terhadap yang lain, laki-laki ke perempuan, perempuan kepada laki-laki, satu laki-laki ke satu perempuan ke satu laki-laki. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian dalam pembacaan kita melihat gitu, penyair mengatakan permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Dia mau menggambarkan bahwa seperti yang saya katakan tadi, pada masa itu kecenderungannya orang-orang pada umumnya itu memiliki banyak pasangan. Dan dia katakan bahwa dia bisa saja secara tidak langsung lewat ayat ke-8 ini penyair mau katakan dia bisa mendapatkan permaisuri 60, dia bisa dapatkan selir 80, dia bisa punya darah-darah atau anak-anak gadis yang bisa dia ambil yang tak terbilang banyaknya. Siapa saja dia bisa ambil. Dia menyadari itu. Dia menyadari dia ada dalam konteks masyarakat yang
pada masa itu kurang memperhatikan tentang kualitas hubungan. Tapi kemudian di ayat 9 dia katakan, tetapi dialah satu-satunya merpatiku. Di tengah kondisi bahwa dia bisa ada dengan orang-orang lain, dia bisa mengambil pasangan-pasangan lain, bukan hanya satu, bahkan 60, tambah lagi 80, tambah lagi tak terbilang banyaknya. Walaupun seperti itu, tetapi bagi dia, dialah satu-satunya merpatiku. Sang mempelai laki-laki kemudian melihat mempelai perempuan dan mengatakan, engkaulah satu-satunya merpatiku. Dialah yang diidam-idamkan. Walaupun ada yang lain yang menggoda mungkin, walaupun ada lain yang mungkin cukup menarik perhatian, tapi bagi dia, sang merpati hanya satu. Pasangannya hanya satu. Yang diidam-idamkan hanya satu. Yang kemudian menjadi sukacita bukan hanya bagi si mempelai laki-laki, tapi juga bagi banyak orang. Bagi yang melahirkannya, bagi ibunya, bagi putri-putri, bagi permaisuri-permaisuri, dan bagi selir-selir. Karena kekuatan cinta kasih, akhirnya yang ada antara kedua pasang ini mengalahkan kebiasaan pada masa itu. Mereka bisa dikatakan sang mempelai laki-laki dan sang mempelai perempuan itu bersikap tidak seperti biasanya gitu ya, pada masa itu. Tapi walaupun mereka tidak bersikap seperti biasanya, mempunyai banyak pasangan, tapi kekuatan cinta kasih yang dimiliki membuat malah permaisuri-permaisuri, malah selir-selir, dan setiap orang itu memuji mereka. Tuhan akan memampukan Yosua dan Yuni melakukan yang terbaik, senantiasa menumbuhkan cinta kasih, membuat cinta kasih itu terus berbunga dan berbuah dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Dan bukan hanya Yuni dan Joshua, tapi kiranya cinta kasih juga terus bersemi, terus berbunga dan berbuah dalam kehidupan kita masing-masing. Nyatakanlah cinta kasih dimanapun kita berada, dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tuhan memberkati kita. Amin. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik, sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain, dan tetap mempertahankan rumah tangga keluarganya sebagai bayi Roh Kudus. Joshua Christopher Pangilipan Setulus dan saudari Yuni Artika Makabarat, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Kita bernyanyi dan guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam
Maka kami mengundang saudara berdua saling mengucapkan janji setia. Saya Joshua Christopher Pangihutan Sitorus menyambut engkau Yuni Artika Huta Barat sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka maupun duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya Yuni Artika menyambut engkau Joshua Christopher Pangihutan Sitorus sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam duka dan duka dan tidak akan meninggalkanmu. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib istri yang beriman pada tanpa awal dan tanpa akhir, untuk melambangkan bagaimana Kristus mengasihi kita tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, maka cincin ini mau menyatakan bagi saudara berdua bahwa meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga adalah mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Yuni Artika Huta Barat, cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang cinta kasihku kepadamu dan tanda kesetiaan kepadamu. Joshua Christopher Pangihutan Sitorus, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan. Mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai jemaatnya, kami menemukan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati ini, karena untuk itulah kami telah dipanggil menjadi satu. Hayatilah tugas dan tanggung jawabmu dan terimalah berkat-berkat. Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini, akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya.
Tetapi malah benar. Sejahtera Kristus diberikan kepadamu, dan apa yang diberikan Kristus tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan getar dan gelisah hatimu.